Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera buat teman-teman dan saudara-saudara setanah air. Pada hari ini saya akan mengupdate tentang perkembangan terkini dari kedua KLEE, khusus untuk teman-teman yang akan mengikuti program rekalibrasi di kedua KLEE ya. Baik yang di KLEE 1 maupun yang di KLEE 2 ya. Penting bagi saya untuk menunaikan permintaan teman-teman yang mau meminta saya untuk selalu mengupdate kedua KLEE ini. Oke, kita mulai dari KLEE 2 terlebih dahulu ya. Kondisi dari KLEE 2 ini, karena kemarin ya malam saya sempat untuk merekam beberapa sudut dari keadaan KLEE ini. Karena pada sekitar pukul 10 malam saya sudah ada di sana, kondisinya lumayan banyak ya. Itu ketika waktu malam. Ya, seperti yang teman-teman lihat pada video sebelumnya, itu keadaan di waktu malam. Akan tetapi menjelang subuh ya sekitar pukul 5 saya ketika itu sempat merekam sebentar ya, kondisinya seperti ini, sudah mau habis dan berkurang banyak, ada beberapa puluh orang saja yang masih belum mendapatkan nomor antriannya ya. Dan itu bisa diperkirakan dalam 1-2 jam itu sudah habis ya. Di sana tadi ada juga yang menginfokan bahwasanya di pagi pada sekitar pukul 10 itu sudah kosong ya. Jadi sudah kosong, tidak ada orang sama sekali, dan itu menunjukkan tren penurunan yang sangat tajam serta positif ya. Jadi buat teman-teman yang akan mengikuti program rekalibrasi di KLEE 2, karena tiket penerbangannya, jika teman-teman menaiki pesawat Jetstar, AirAsia maupun Singapore Airlines ya, teman-teman tetap mengikuti program rekalibrasi di KLEE 2 ya, karena kondisinya sudah turun dan sudah mulai stabil. Kita doakan kondisi ini akan tetap turun sehingga teman-teman yang mengikuti program rekalibrasi di KLEE 2 ini bisa lancar dan mudah ya. Seterusnya adalah mengenai perkembangan kondisi KLEE 1 ya. Buat teman-teman yang mempunyai tiket penerbangan di KLEE 1, misalnya tiket teman-teman itu adalah Malaysia Airlines, Malindo maupun Garuda ya. Teman-teman perhatikan kondisi update terkini dari KLEE 1 ini ya, karena saya pada pukul 9 itu berada di sana dan sempat merengkamkan beberapa sudut dari antrian yang di parkiran lantai 2 KLEE 1 serta yang berada di pembayaran komnya, sebagaimana yang teman-teman lihat di video sebelumnya juga. Pada malam pukul 9 malam juga itu masih ada orang yang mengantri untuk mengambil nomor antriannya ya. Jadi masih banyak pada pukul 9 malam. Akan tapi pada pukul 11 malam itu terjadi penurunan. Ini kondisi yang di sini kayak gini bang. Udah barisannya udah satu orang ini satu orang nih ke sana. Dia nggak numpuk-numpuk kayak tadi lagi, udah diatur tadi. Jadi kami mungkin 3 ronde lagi udah sampai giliran kami nih. Sedikit ya. Dan ini yang asalnya 3 baris itu menjadi 2 atau 1 baris, dan terjadi penurunan yang cukup drastis ya. Keesokan harinya yaitu pada pukul 1 ya teman-teman ya. Bakal pukul 1 itu teman-teman bisa lihat sendiri, ini adalah kiriman dari teman kita yang sudah mengikuti rekalibrasi di KLEE 1 ya. Kondisinya langsung kosong. Ini terjadi di laman parkiran antrian rekalibrasi lantai 2 ya. Ini kondisinya sudah kosong. Dan biasanya kalau sudah kosong di lantai 2 seperti ini, biasanya teman-teman kita sudah masuk dan mendaftar untuk pengambilan nomor ya. Seterusnya tinggal masuk untuk pembayaran compound. Video berikut ini yaitu karena pada pukul 1, 2, dan 3 itu antriannya sudah sedikit menurun, dan ini adalah video pada pukul 4 di antrian pembayaran compoundnya ya. Jadi tinggal sedikit saja dan tidak terlalu banyak. Nah, ini ada salah satu teman kita yang mengikuti program rekalibrasi di KLEE 1 ya. Dia melakukan antrian pada pukul 3 waktu tempatan, dan
selesai dalam pembayaran kompaun pada pukul 8 ya. Jadi dia melakukan antrian sekitar 5 jam di KRS 1 ya. Tadi dia sudah menginformasikan kepada saya melakukan antrian sampai pembayaran kompaun hanya dalam waktu 5 jam ya. Jadi kondisi itu yang terjadi di KRS 1. Saran saya buat teman-teman yang akan mengikuti program rekalibrasi dan mempunyai tiket di KRS 1, teman-teman coba berpikir untuk mengikuti program rekalibrasinya di KRS 1 ya, karena kondisinya sudah semakin stabil. Akan tapi kedatangannya kalau bisa teman-teman tetap datang dalam waktu 24 jam ya. Ini karena saya khawatir kondisinya nanti akan berubah ya, terkecuali kalau memang teman-teman punya alasan sendiri dan saya tidak bisa memaksa. Hanya itu yang bisa saya informasikan buat teman-teman yang akan mengikuti program rekalibrasi di KRS 1 maupun 2. Yang mempunyai tiket pesawat di KRS 2 silakan mengikuti program rekalibrasi di KRS 2 ya. Dan buat teman-teman yang mempunyai tiket di KRS 1, teman-teman coba untuk mengikuti program rekalibrasi di KRS 1 ya. Nanti kondisinya sudah semakin stabil, akan tapi tetap teman-teman datang lebih awal ya, karena ini masih di bulan Desember. Saya takut kondisinya bisa berubah-ubah seperti itu. Nah, teman-teman juga bisa ikut aktif dalam memberikan informasi yang valid di kedua PLI tersebut dengan cara mengirimkan video dengan rasio lanskap seperti ini ya. Berdurasi cukup beberapa menit, 1 menit juga bisa, nggak apa-apa. Itu akan sangat membantu sekali buat teman-teman yang akan mengikuti program rekalibrasi di kedua KL tersebut ya, baik di KL 1 dan KL kedua. Ke nomor WhatsApp saya di nomor 01137543655 ya. Video Anda sangat berguna dan bermanfaat sekali buat teman-teman yang akan mengikuti program rekalibrasi di KRS 1 maupun di KRS 2 ya. Lupa seperti itu. Nah, sekian dulu apa yang dapat saya informasikan buat teman-teman yang akan mengikuti program rekalibrasi di KL1 dan di KL2. Kita akan jumpa kembali di video saya yang akan datang. Semoga informasi tadi membantu dan bermanfaat buat teman-teman yang akan mengikuti program rekalibrasi di KLAE. Oke, sekian dulu saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.